datanglah kemari bersama berjuang menuntut keadilan. Ayolah kawanku, datanglah kemari bersama berjuang menuntut keadilan. Ayolah kawanku, datanglah kemari bersama berjuang menuntut keadilan. Tolong dua saksi kita dibawa ke sini. Di sini juga ada Pak Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya. Pak Kanjeng Pangeran Haryo Bagas ini alumni mana? Pak Bagas. UGM asli apa palsu? UGM asli. Asli. UGM asli berarti pernah KKN. Di daerah mana? Nggak usah desanya, daerahnya aja. Daerah Kebumen, Jawa Tengah. Kebumen, Jawa Tengah. Waktu KKN ngapain aja Pak? Membuat proyek apa? Di sana ketika pada kegiatan yaitu prasarana visi yang terkait dengan pembangunan prasarana visi, kesehatan masyarakat dan sosial. Biasanya mahasiswa itu diplot sesuai dengan 3 hal. Tahun berapa itu Pak KKN? Saya berangkat KKN awal September, pulang awal November 1988. Tapi masih ingat? Masih ingat, saya sering kalau masih KKN. Di desa mana itu? Desa Sidomulyo, Sidomulyo, Kabupaten Kecamatan Petanaan, Kabupaten Kebumen. Pertanyaan saya, tahun itu sudah ada listrik belum? Itu Kebumen belum ada listrik. tahun 88 saat itu belum ada listrik. Jadi kalau tahun 83, 85 itu di desa Ketuyan, ya itu iya sudah ada ada listrik, masuk akal enggak itu? Ya tergantung daerahnya ya. Itu Wonosegoro, itu dekat Kedungombo. Oh iya, Ya, terus itu pertanyaan pertama. Apa mungkin tidak ada listrik tapi membawa gitar listrik itu mungkin enggak? Ya, Moyoworo. Oh, berarti di salesnya kamu sama hal ya? Iya, bukan seperti itu. Itu kan makainya ribuan watt. Iya kan? Jadi ini Pak Bagas. Pak Bagas tolong disebutkan latar belakang pendidikan S1 di mana, S2, S3 di mana? S1 saya di jurusan teknik nuklir, Fakultas Teknik Nuklir. Waduh, nuklir gak sempat. Ada Pak Baikuni segala berarti waktu itu. Waktu itu Pengajarnya tidak aktif lagi. Oh, sudah tidak aktif lagi. Ya. Jadi teknik nuklir jangan sembarangan sama orang seperti ini. Terus S2-nya? Saya ke Swedia. S1? S2, S3. S2, S3 di Swedia. Oh, berarti bisa bahasa Belanda dong? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Saya ke Jerman sebelumnya. Iya, Kalau sih Pak, sapa penonton Sentana TV dengan bahasa Jerman. Biasanya orang sana kalau bilang Ya. halo. Terus kalau Udah selesai. Apakah selamat datang di pengadilan? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. kalau saya tahunya bahasa Jerman tuh Liebedi. Ya. I love you. Kalau saya Entschuldigen Sie bitte. Itu artinya excuse me. Iya. Oke, Karena kita bicara substansi akademik aja. Ya, Sutati ini saya tanya ini gantian ya. Jadi yang tanya ini dari channel apa namanya Sentana, kemudian dari channel Salam Kalmara. Saya ingin tanya Pak, yang realistis saja, mungkin tidak di Universitas Gadjah Mada jurusan apapun lah, IP 2 di bawah 2 itu bisa lulus. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Kalau Bapak IP-nya berapa? Zaman dulu masih sistem lama ya, IP saya 3,31. Wah, hebat dong. Predikatnya apa itu? Kumlot. Ya. Dari 90 wisudawan Fakultas Teknik. Dari 90 saya kumlot sendiri. Teknik nuklir nomor 1. teknik nuklir. Ya, Berarti kalau di polisi namanya Adi Makayasa. kira-kira begitu. Luar biasa. Berarti ini benar-benar pantas jadi dosen dan jadi profesor ya. Dari S1 aja udah kelihatan gitu loh. Dan hari ini siap untuk mengguncang. Mengguncang. Pak, Jadi kalau hari ini kita fokus di substansi akademik saja. Oh, siap. Karena fisik ijazah sudah dibahas oleh Rismond dan kawan-kawan. Kita ijazah itu kan hanya sekedar bukti bahwa seseorang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian akademik dengan lulus dengan ketentuan yang sudah ditentukan, itu dapat ijazah. Tapi di belakang ini kan bisa dibahas banyak. Mana Pak Bagas lulus UGM tahun berapa? Saya wisuda UGM 19 November 88. Saya ujian skripsi 28 Oktober 88. Itu tanggal itu Apal ditulis semua ya? ijazah. Ah. Karena saya tidak ada revisi di skripsi. Wah, keren Maka banget dong. hari itu langsung dikeluarkan judisium. Makanya tanggal ujian, sebenarnya tanggal ijazah itu adalah tanggal judisium dikeluarkan. Tapi karena saya tidak ada revisi, langsung keluar judisium, maka tanggal ijazah ini tanggal ujian itu. Ya, Pak Bagas. Nggak ada revisi dan Pak setelah. Bagas kan lewat proses mekanisme seperti yang lain ya, mengisi kartu rencana studi, kemudian mengadakan penelitian seminar proposal sampai akhirnya yudisium ya tanpa revisi. Nah, saya ingin tanya, tentu tahu dong siapa pembimbing
akademik, siapa pembimbing skripsinya, siapa bisa disebutkan. Ya. Pembimbing akademik saya atau pembimbing KRS Ya. itu Insinyur Monjo. Insinyur Monjo. Dan nama itu tertulis di KRS. Ya. Karena KRS kita pasti ada tangan beliau. Betul. Kemudian pembimbing skripsi saya Profesor Prayoto dan Dr. Ismuntoyo. Profesor Ismuntoyo. Jadi kalau kita mau minta waktu ujian skripsi itu final draft versinya pembimbing itu harus ada tanda tangan pembimbing. Ada pembimbing 1, pembimbing 2 tanda tangan. Artinya pembimbing itu sudah menyetujui bahwa itu untuk diuji. Kalau tidak ada, jurusan tidak akan pernah membuat surat undangan ujian skripsi. Ujiannya itu berapa orang yang menguji, Pak? 4. Kalau tidak mungkin ada 4. Pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian penguji 1, penguji 2. Tradisinya penguji 1, 2 itu adalah ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Oke, mereka yang menguji. Ya. Terus ditandatangani nggak, Pak? Karena saya tidak ada revisi ya langsung ditandatangani di situ. Oke, jadi bukan seperti yang katanya si Joshua Sinambela di UGM itu biasanya nggak ditandatangani. Oh, enggak, itu ngawur. Setengah, lebih dari setengah. Itu ngawur. Tidak ada tanda tangan penguji maupun pembimbing, yudisium nggak akan pernah dikeluarkan. Oke, ini sudah dibantah hari ini tanpa ada tangan pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Karena dulu tidak ada pembimbing tunggal ya. Ya, saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Yang lebih dari 2 ada. Ya, tapi jadi pembimbing 1 nggak ada, 1 pembimbing itu nggak ada. Karena saya juga kuliah di tahun-tahun itu, lulus 91, pembimbing saya juga 2, pembimbing 1, pembimbing 2. Ya. Nah, ini yang menarik catatan dari wawancara kami dengan Pak KPH Bagas itu bahwa tidak mungkin kalau sampai punya ijazah tanpa skripsinya ditandai dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Oh iya, nggak mungkin. Oke. Nggak mungkin. Jadi tanpa tanda tangan dosen pembimbing dan dosen penguji, yudisium tidak akan pernah dikeluarkan. Ya. Tanpa yudisium tidak ada ijazah. Tanpa yudisium tidak bisa dapat Ya, ijazah. mungkin yang dimaksud siapa? Joshua Sinambela itu GM itu usaha gabungan maklar mungkin. Jadi bukan usaha Gajah Mada. Ya, karena kalau usaha gabungan maklar kan boleh lah ijazah. Perlu saya tambahkan di sini. Ya. Jika seseorang mau Ya. KM, Ya. itu daftarnya ke LPM. Pada waktu itu belum jadi satu antara LPM dan LP. Oh, Sekarang sendiri. jadi satu LPPM. Dulu masih LPM. Ya. Jadi kita daftar ke sana Ya. dengan membawa fotokopi KRS. Ya. Bahwa KKN itu sudah dimasukkan ke KRS. Maaf, Pak, ini kita yang nggak muda nih, LPM itu artinya apa? Lembaga LPM itu lembaga Pengabdian masyarakat. Oh, oke. Utamanya mereka mengurusi KKN utamanya, tapi dia ngurus yang lain juga. Jadi datang ke LPM itu membawa LPM itu membawa fotokopi KRS yang pada KKN. Oh, baru disitulah Baru didaftar. daftar untuk KKN. Jadi tidak ada KKN informal itu ada. Oh, Ya, KKN sendirian gitu. KKN sendiri ada. Akhirnya kalau saya sekarang ke UGM, Pak, ada nggak bukti bahwa Bapak pernah KKN di situ? Saya kalau nggak percaya nih, Mestinya ada saya di- nggak percaya Bapak KKN di Kebumen. Ya, nggak apa-apa. Mestinya ada di LPPM sekarang. Di LPPM. Ya, mestinya ada. Apakah itu database itu diarsip dalam bentuk digital atau tidak? Saya nggak tahu. Karena Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat panas yang sedang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Kita semua tahu isu mengenai ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sedang bergulir terus-menerus. Dan hari ini ada perkembangan baru yang sangat menarik, teman-teman. Apa maksudnya? Siapa yang muncul? Mengapa saya sebut judul pemilik ijazah UGM pakai kacamata muncul? Sidang CLS PN Pengadilan Negeri Solo menanti Jokowi akan masuk bui. Jadi apa maksudnya, teman-teman? Mari kita bedah satu persatu secara mendalam, lengkap, dan menyeluruh, supaya kita semua memahami kronologinya dari awal hingga perkembangan terbaru hari ini. Pertama-tama, teman-teman, mari kita kembali ke akar persoalannya. Isu ini bermula dari sebuah hal yang sederhana namun menjadi besar. Foto pada ijazah UGM milik Bapak Jokowi terlihat mengenakan kacamata. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, wah, Pak Jokowi yang kita kenal selama ini dari wali kota Solo, gubernur DKI, hingga presiden selama 2 periode, hampir tidak pernah terlihat memakai kacamata di depan umum. Mengapa foto di ijazahnya justru memakai kacamata? Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi dugaan-dugaan. Sebagian pihak mempertanyakan keaslian foto tersebut, mempertanyakan keaslian ijazahnya secara keseluruhan. Namun,
Bapak Jokowi sendiri telah memberikan penjelasan ketika ditanya langsung oleh awak media di kediamannya di Solo. Beliau berkata, yang itu kacamata di pas foto atau ijazah sudah pecah karena minusnya cuma sedikit. Berapa ya? 1/1 atau 1/4 sama 3/4. Ya sudah, saya nggak pakai lagi. Beliau juga bercerita bahwa kacamatanya pecah dan dulu beliau belum mampu beli yang baru. Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM melalui rektornya Profesor Ova Emilia juga telah memberikan klarifikasi resmi. UGM menegaskan bahwa yang dilarang pada masa itu adalah kacamata hitam, bukan kacamata biasa. Sesuai pengumuman pembantu rektor bidang pendidikan tanggal 3 November tahun 1984, dan UGM menyatakan memiliki arsip ijazah lain yang juga memakai kacamata. Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya menutup perdebatan. Ada pihak yang justru menegaskan sebaliknya. Salah satunya adalah Rismond Sianipar, ahli forensik digital, yang menyatakan fotokopi ijazah berkacamata satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo. Dan beliau menyebut aturan tidak boleh berkacamata tetap berlaku. Jadi di sini kita sudah melihat dua pendapat yang saling bertentangan. Di satu sisi ada penjelasan dari Jokowi sendiri dan dari pihak UGM. Di sisi lain ada pihak yang tetap mempertanyakan hal tersebut. Inilah inilah yang membuat isu ini terus bergulir, teman-teman. Masuk ke bagian yang sangat penting, sidang Citizen Lawsuit atau CLS di Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Solo. Apa itu CLS? Secara sederhana, Citizen Lawsuit adalah gugatan yang diajukan oleh warga negara atas dugaan pelanggaran atau hak kewajiban yang menyangkut kepentingan publik. Dalam kasus ini, gugatan diajukan oleh dua alumni UGM, yaitu Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Mereka menggugat Jokowi sebagai tergugat satu beserta Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Kapolri sebagai turut tergugat. Nah, dalam perkembangan sidang terbaru ada momen yang sangat menarik, yaitu munculnya saksi yang mengonfirmasi soal kacamata tersebut. Pada sidang lanjutan tanggal 27 Januari 2026, kuasa hukum Jokowi menghadirkan dua saksi teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1985, yaitu Saminuddin Barori Tau dan Mustoha Iskandar. Apa yang dikatakan Saminuddin? Beliau menyatakan secara langsung di persidangan, Wiryono Joko Widodo pakai kacamata di foto ijazah. Lainnya saya kurang tahu, dan juga memang saat itu diperbolehkan pakai kacamata. Ada beberapa teman yang juga pakai kacamata. Bayangkan di persidangan resmi teman seangkatannya yang satu masa kuliah, satu masa wisuda justru hadir dan memberikan kesaksian bahwa memang ada beberapa orang termasuk Jokowi yang memakai kacamata di foto ijazahnya. Inilah yang dimaksud dengan judul video polemik ijazah UGM pakai kacamata muncul, yaitu kesaksian langsung dari orang yang hadir saat itu. Namun, perlu kita catat juga, kesaksian ini tentu saja menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim. Tetapi apakah cukup untuk menutup keseluruhan perdebatan? Belum tentu, teman-teman. Karena penggugat memiliki argumen dan bukti-bukti yang juga mereka yakini kuat. Mari kita lihat sisi lain dari perkara ini, teman-teman. Mengapa isu ini terus berlanjut? Mengapa tidak kunjung selesai? Pertama, kehadiran Jokowi di persidangan. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menilai hal ini menunjukkan tidak adanya itikat baik. Mereka meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah asli secara langsung di hadapan pengadilan dan di hadapan publik. Namun hingga saat ini, ijazah asli belum pernah ditampilkan secara utuh dan terbuka kepada masyarakat luas. Kedua, putusan sidang sebelumnya. Pada tanggal 14 April 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo memutuskan gugatan tidak dapat diterima.
hakim menilai gugatan salah alamat dan tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kepentingan publik. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp537.000. Namun pihak penggugat tidak menyerah. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Kuasa hukum penggugat menyatakan putusan kemarin itu tidak menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Jadi ini bukan menang atau kalah. Mereka menilai inti persoalan keaslian ijazah belum dijawab oleh pengadilan. Yang ketiga teman-teman, gugatan baru muncul lagi pada Mei 2026. Seorang pengacara sekaligus alumni Fakultas Hukum UGM, Sigit Pratomo, kembali menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Solo dengan perkara baru. Intinya sama, Jokowi dinilai melawan hukum karena tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Jadi kita lihat bersama, satu pintu ditutup, pintu lain terbuka. Perdebatan terus berlanjut. Kesaksian teman kuliah memang ada, namun belum cukup menghentikan semua upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terbesar yang menjadi judul video ini. Sidang CLS Pengadilan Negeri Solo menanti Jokowi akan masuk buih. Mari kita luruskan dulu. Apakah benar Jokowi bisa langsung masuk penjara dalam perkara ini? Perlu kita pahami teman-teman, perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Solo saat ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Artinya jika pun gugatan dikabulkan, konsekuensinya adalah pernyataan hukum. Pembuktian bukan langsung di penjara teman-teman. Penjara itu konsekuensi pidana dan hingga saat ini belum ada putusan pidana dalam perkara ini. Namun itu bukan berarti perkara ini tidak penting. Justru sangat penting karena di dalamnya menyangkut pembuktian keaslian dokumen negara, kepercayaan publik, dan tanggung jawab seorang tokoh publik. Sidang terus menanti kehadiran Jokowi. Hingga kini publik masih menanti kapan Bapak Jokowi hadir secara langsung dan menunjukkan ijazah aslinya di hadapan hakim. Jika itu dokumen asli dan sah, maka memperlihatkannya seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan? Namun, jika terus ditunda dan alasan-alasan bermunculan, wajar jika publik semakin bertanya-tanya. Disinilah letak ketegangannya teman-teman. Di satu sisi ada kesaksian teman kuliah, ada penjelasan UGM, ada penjelasan Jokowi sendiri. Di sisi lain ada pihak yang tetap tidak puas, terus mengajukan banding, terus menggugat, dan terus meminta pembuktian langsung. Masyarakat pun terbelah. Sebagian percaya penjelasan tersebut, sebagian lagi belum merasa puas dan menuntut pembuktian yang lebih transparan. Dan itulah mengapa judul video ini berbunyi akan masuk buih. Tanda tanya itu sangat penting, namun belum tentu. Namun jika di kemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ijazah Jokowi memang benar-benar palsu, maka kita nantikan keputusan dari pihak yang berwenang atau pihak pengadilan teman-teman. Jadi sekian penjelasan terkait video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya pada keesokan hari. Terima kasih.